aku Rabia dan saat ini aku bekerja di Ruang Guru sebagai Senior Content Marketing. Senior Content Marketing ini menghandle beberapa job task ya, misalnya kayak dari blog, terus juga membantu untuk cari-cari konten di sosial media, terus juga cari referensi konten juga untuk di YouTube, untuk tim video, terus bikin lagu juga untuk jingle karena itu juga part of content marketing, terus nge-handle offline event, dan itu nggak hanya di Jakarta, ada di beberapa kota-kota lainnya. Terus cuma yang terakhir juga bantu assist ya untuk di tim email marketing. Goal utama konten Ruang Guru itu sebenarnya yang pasti kita ingin memahami bagaimana user atau pengguna kita menggunakan aplikasi Ruang Guru ya gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat konten-konten yang memang sesuai dengan lifestyle-nya mereka gitu kan, dengan yang tren di kalangan anak-anak SD sampai SMA itu apa gitu kan ya, dan lebih ke yang gimana caranya mereka bisa benar-benar memahami Ruang Guru ini tuh apa sih gitu. Jadi nggak lagi nanya kalau misalnya kerja di Ruang Guru, oh sekolah mana gitu, bukan gitu, tapi mereka sudah langsung di mindset mereka gitu, oh ya itu bimbel online gitu. Jadi itu content marketing emang tugasnya untuk bisa membuat pemahaman itu sih. Secara growth dari brand gitu ya, atau di sosial media dan platform lain seperti blog, email dan lain-lain, tentu influencer itu bisa lumayan meningkatkan audiens kami ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memetakan si influencer mana sih sebenarnya yang tepat gitu kan, karena ternyata nggak semua influencer itu bisa untuk mempromosikan Ruang Guru gitu kan. Jadi lebih ke micro influencer yang ternyata paling works, jadi yang benar-benar langsung spesifik targetnya kita tuh siapa, usianya berapa, terus misalnya gendernya, terus misalnya tinggal di mana. Jadi benar-benar yang micro influencer dan itu memang benar-benar ampuh gitu untuk brand. Karena aku dimulai dari content writer waktu itu, dan aku jadi banyak bertemu sama user-user yang sudah menggunakan Ruang Guru, dan aku harus interview. Ternyata banyak banget kisah-kisah yang emosional gitu ya, seperti misalnya anaknya yang tadinya kecelakaan di sekolah terus nggak bisa belajar, tapi akhirnya Ruang Guru bisa membantu anak itu gitu kan. Dan cerita-cerita kayak gitu menurut aku ngasih insight bukan hanya apa ya untuk segi konten marketing, tapi juga lebih ngebawa ke emosional aku gitu. Dan selain itu yang paling berkesan tentunya offline event, karena benar-benar ketemu langsung siapa nih selama ini yang kita kan hanya dibatasin ini ya, dunia digital lah ya, kita dibatasin sama platform gitu. Dan di offline event kita ketemu langsung, mereka langsung ngasih feedback, mereka senang atau enggaknya di acara kita tuh benar-benar kelihatan gitu kan ya. Terus mereka ngasih mungkin saran-saran untuk kedepannya gimana, itu aku ngerasa kebantu banget justru di offline event. Jadi capek-capeknya offline event itu justru ada ininya lah, ada impactnya buat aku juga gitu. Tipsnya sebenarnya cuma satu gitu ya, bikin mapping yang baik gitu ya, konten mapping yang baik, audiensnya juga dipetakan dengan baik gitu ya. Karena lagi-lagi mau sebanyak apapun kita belajar tentang konten marketing dari YouTube atau dari artikel gitu ya, kita yang lebih tahu sebenarnya brand kita itu mau seperti apa goalnya gitu kan, consumer seperti apa yang ingin kita targetkan gitu ya. Jadi setiap brand pasti unik gitu ya. Justru kita yang harus nge-explore lebih jauh tentang tujuan kita gitu ya. Kalau emang tujuannya dari awal sudah jelas gitu, konsumernya udah jelas gitu, terus kita cari tahu lagi mereka sukanya tuh baca format-format tulisannya seperti apa, mereka tuh nontonnya tuh konten-konten channel YouTube yang bagaimana gitu kan. Terus mungkin kalau misalnya kita ada jualan produk, kita juga bisa tahu range pendapatannya mereka, dari lifestyle-nya mereka gitu, dari pakaian yang mereka gunakan, dari transportasi juga yang mereka gunakan. Itu kita telanjangi data consumer tuh sebanyak-banyaknya, karena kita nggak tahu nih penting nggak penting gitu ya, pasti nanti akan kepake. Karena kita ini dalam rangka kita pengen nge-explore mereka datanya supaya unik dan supaya nggak sama aja strategi content marketing brand kita sama brand yang lain gitu.
Bye.